ya kita semangatin. Ini dia back to the OG map. Let's go Irengo. Yes, betul, dan kembali lagi kita harus sama-sama meriahkan untuk game kita yang ketiga dan juga berharap nantinya tim Indonesia bisa perform dengan sangat maksimal di game kita yang ketiga kali ini yaitu Irengo. Oke, permainan yang biasanya diomongin ketika Flagpad lagi muncul nih. Deg-degan nih. Satu kota yang masuk ke 3 circle awal berturut-turut. Oke, lihat dari flatpadnya dulu kali ya. Ya, Boleh kan nah yang ini? nih, Nah, oke Flagpad mantap. kayak gini. Gatka. Wow, sangat cepat sih dia dalam menentukan ya. Mengingat circle awal tadi menuju ke bagian utara, tapi sering circle menuju ke arah bawah. Gue bakal pilih Rozok ya. Mungkin. Ini hanyalah sebuah prediksi. Yes. Karena circle tuh nggak bisa diprediksi banget sebenarnya. Karena kalau banyak yang bilang pro player, wah circle-nya nggak nguntungin kita banget nih. Sumpah ini seorang ngeselin banget. Nah itu biasa dari mulut pro player tuh. Ya, betul banget, dan juga nampaknya yang pasti terjadi itu dari arah pergerakan tim Vampire yang mereka kembali lagi nge-split posisinya 2-2 mengambil ke arah bagian Milta Power dan juga Lipovka. Betul sekali. Kalau kita lihat dari BN mereka melakukan split 3-1 karena satu pemain mereka dikirimkan menuju ke bagian jembatan atau berjudi ke arah perempatan, ke arah jembatan sebelah kanan tentunya untuk mengontrol. Kalau zona bouncing ke bagian bawah, biasanya Bigetron akan rotasi cepat untuk mengamankan checkpointnya. Tapi zonanya ternyata menuju ke arah barat di mana Gatka berada hampir di tengah-tengah dari circle yang pertama. Tapi Rozok masih masuk. Masih masuk. Tapi Masih nampaknya dari NFT Kak, dia nggak turun ke arah bagian utara tapi akan coba scrapping di area sekitaran Gatka nampaknya dari tim NFT. Oke, berarti kalau mereka turun di arah sana, ada kemungkinan besar mereka bakal bertemu dengan RRQ. Betul. Bisa ketemuan sama EVOS, Betul. bisa ketemuan sama Face Clan. Clan. Bisa ketemuan sama GD Gits juga kalau misalkan NFT melakukan scrapping area di sekitar Gatka. Yes, betul, apalagi kita tahu dari arah pergerakan Clan itu mereka tuh looting sebentar di area bagian George Lopez itu langsung berpindah ke arah bagian hospital dan juga mereka langsung mengamankan choke point biasa di arah sekitaran Bukit Giorgiopolnya juga. Betul, ini yang harus diwaspadai tentunya karena Face Clan seperti biasa mereka bakal menuju ke bagian Gergopol Container. Satu pemain mereka tinggalkan di area rumah garasi tapi tentunya ada vehicle di sebelah sana, berarti Face Clan early game mereka nggak bakal kesulitan karena terlihat mereka kurang lebih sudah memiliki 3 vehicle. Yes, betul, dari arah Geek juga mulai terpantau juga posisi mereka mengambil ke arah bagian Gergopo apartemen di mana kalau misalkan dari Vampire itu turun ke arah bagian Zarki, sering banget Vampire tuh ngeculik player dari tim Geek, tapi nampaknya dari Onyx yang mengambil area bagian Zarki, Onyx tidak akan berusaha untuk ke kontes Geek di early game-nya nampaknya. Ya, Vampire kayaknya tadi turun di arah Lipovka, dia Iya. bakal bermain di bagian kanan. Biasanya mereka mengirimkan satu pemain mereka ke arah Milta dan seringnya itu bertemu dengan pemain dari Eagle Sport, di mana Eagle Sport kali ini menurunkan drop zone mereka di arah Milta dan juga daerah-daerah perkayuan. Yes, betul, dan juga nampaknya dari arah MS Chonburi juga masih nyaman mereka looting di arah bagian saya dan lihat dari arah bagian luar lainnya dari Daybot nampaknya juga saat ini juga dapat terpantau posisinya dekat dengan arah satu player dari tim Bigetron yaitu seorang Zuxi. Ya, ini agak sedikit deg-degser ya. Kalau kita lihat dari drop zone-nya GD Gate sendiri, Daybot deket banget Iya. sama BTR. Terus dua pemain lain ada Nichil dan juga Star. Wow. Apa yang mereka lakukan di bagian tengah jembatan? Gak ada pergerakan sama sekali. What happened dengan GD Gits? Tidak ada pergerakan yang terlalu banyak mereka lakukan di bagian tengah jalan. Sampai akhirnya ada tembakan dari seorang KF dan Satar bakal digempur oleh peluru panas dari seorang KF. Hampir saja mereka knockdown dengan sia-sia. Tidak ada pergerakan. 5 detik mereka berada di bagian pinggir jalan tanpa adanya sebuah pergerakan. Dan hampir saja GD Kids kehilangan 2 pemain mereka karena dipantau oleh EVOS Reborn. Yes, betul banget, dan pertemuan itu terjadi di area sekitaran rumah 12 yang kita tahu dari EVOS juga sering banget mereka nge-split posisinya itu satu player di area bagian rumah 12, tapi Genesis Dogma juga sempat di hari kemarin itu tuh mereka mengirimkan Nichil yang terlebih dahulu masuk ke arah bagian pulau SMB-nya di bagian rumah jembatan di sebelah kiri. Iya, ini yang gue khawatirkan dari GD Kids tadi. Satu pemain mereka dekat banget sama BTR. Iya. Yang gue khawatirkan pemain-pemain lainnya, apakah mereka cukup dekat dengan EVOS? Karena EVOS juga sering melakukan scrapping area di arah Veripier. Terus mereka mengamankan pemain mereka di arah jembatan sebelah kiri area pom bensin. Iya. Dan juga mengirimkan setidaknya satu pemain yaitu KF yang biasanya mengambil ke bagian rumah 12. Dan tadi ternyata 2 pemain dari EVOS cukup dekat dengan pemain-pemain dari GD Kids. Berarti GD nggak ngeluting di arah Primorx. Iya, enggak. Karena mereka bisa bertemu di tengah-tengah antara Bigetron dan juga EVOS. Dan juga Betul. nampaknya dari arah bagian Zarki
diisi oleh Onyx dengan cukup nyaman, belum ada inisiasi lebih lanjut lagi yang coba dibangun dari arah tim Onyx, masih cukup santai di mana Jeff juga masih berusaha untuk memenuhi lagi lootingan mereka di early gamenya. Ya, gue agak sedikit bingung tentunya buat tim yang melakukan looting daerah Zarki. Zarki itu menurut gue daerah yang lootingannya tidak bagus. Iya. Walaupun di kali 2 ya, itu Zarki lootingannya gak bagus. Itu pertama. Yang kedua, mobil tuh susah banget di sekitar Zarki. Tapi ada tim yang ngambil di Zarki itu menurut gue pertimbangan mereka itu seperti apa? Kok jadi menurut gue? Yang gue heranin pertimbangan mereka tuh seperti apa gitu untuk melakukan looting daerah Zarki. Padahal banyak banget area kosong yang masih bisa mereka tempatin gitu. Entah mereka bermain scrapping atau mereka mengamankan sebuah daerah yang kosong. Entah ke arah Stalber, ke arah Kameski. Tapi mereka lebih milih untuk mengamankan area looting di arah Zarkinya. Padahal kalau Kameski lootingannya lebih enak. Ya. Walaupun tadi rumahnya jauh-jauhan. Betul. Tapi setidaknya vehicle-nya tuh banyak di sekitar Kameski dan juga Stalber. Yes, betul, dan apalagi Zarki langsung diisi oleh full tim dari Onyx, satu squad, dan nampaknya dari arah tim NFT mereka juga lebih milih untuk melakukan scrapping aja, nggak mau langsung menusuk ke arah bagian perkotaan di Erangel. Mereka masih berusaha untuk mendapatkan poin setinggi-tingginya untuk mereka bisa memboosting lagi poin mereka untuk mengamankan slot ke Grand Final. Ya ini sebenarnya gemes banget loh ngelihat poin dari NFT. Mereka masih ada di halaman kedua. Poin mereka di 92, Onyx sudah mulai menjauh poinnya. Beda poin mereka itu cukup jauh loh. Terlampau cukup jauh, sekitar 32 poinan lah untuk gap antara Onyx dan juga NFT. Kalau misalkan itu baru ngebalap Onyx-nya. Iya. Kalau mau ngebalap GD yang dikejar sama NFT juga poin bergerak. Jadi ini tuh harus try hard banget, harus bener-bener totalitas kalau misalkan kita pengen ngelihat 5 tim Indonesia di babak grand final. Dan kita ya harus bener-bener nyemangatin NFT lah supaya mereka bisa step up dan bisa mengejar ketertinggalan dengan hanya berapa game? 5 game untuk besok dan hari ini masih ada 3 game termasuk game yang kita lihat sekarang. Berarti 8 game yang 8. masih bisa mereka maksimalkan termasuk game ini. Yes, betul, berarti at least untuk NFT bisa lolos ke Grand Final mereka harus bisa mengamalkan poinnya dari tim Secret. Yaitu 192 poin at least untuk mereka bisa lolos ke Grand Final. Karena tim Secret kan kita tahu dia nggak lolos ke Super Weekend terakhir. Betul. Mereka juga poinnya udah bukan poin berjalan. Jadi bisa buat kemungkinan kalau dari NFT nge-step up lagi gameplay mereka dalam sisa 8 match yang ada. Betul sekali. Baru 2 tim ya yang bisa kita pastikan nggak akan menuju ke babak grand final, yaitu V-Gaming dan juga Yangon Galacticos. Karena memang Yangon Galacticos poinnya sudah terhenti di 76 total poin dan mereka nggak bermain untuk Super Weekend yang ketiga atau Super Weekend terakhir ini. Yes, betul, dan nampaknya di area Bukit Kentang juga akan coba diisi chok poinnya oleh tim Axis, di mana Bukit Kentang juga sering banget dijadikan rebutan oleh tim-tim lain seperti halnya dari tim The Xavier, RRQ, bahkan dari Bigetron juga beberapa kali mereka rotasi lewat ke area Bukit Pochinki. Ya, Indo itu kayaknya zaman dulu deh. Kalau sekarang kalau kita perhatikan dari gaya permainan Bigetron, Bigetron itu udah nggak terlalu sering untuk mengambil area Bukit Kentang. Mereka lebih milih untuk mengambil bagian perkayuan atau mereka langsung tabrak menuju ke arah kiri mengamankan daerah-daerah rumah 12 ataupun mengambil bukit yang ada di bawahnya Pochinki. Ya, sebetulnya ada juga nampaknya dari arah Vampire akan bermain cukup santai juga. Mereka akan mengenakan tempo yang cukup lambat untuk mereka bisa berotasi lagi masuk ke arah bagian circle, dan dari For Rivals dapat touchdown juga ke arah bagian compound di area checkpointnya mereka. Betul sekali. BN juga sudah keluar dari arah drop zone mereka. Mereka melewati jembatan sebelah kanan dan enaknya BN itu entah kenapa ya. Di MPLC ya nggak pernah ada tim yang ngebegal jembatan sebelah kanan gitu. Jadi kalau circle-nya ke arah utara, ke arah barat, atau ke arah timur, BN lewat jembatan sebelah kanan, nggak pernah ada yang ngebegal mereka. Ya, betul. Padahal kita tahu di arah bagian Milta Power ada Vampire. Di Miltanya ada Eagle Esport dan bahkan di farmnya juga ada Bigetron Red Aliens. Ramai banget kan di sebelah kanan padahal. 3 tim yang 3 ada di tim. arah kanan itu nggak pernah ngebegal jembatan sebelah kanan gitu. Itu yang ngebuat BN kayaknya enak banget. Like a boss, kayak mereka looting, lewatin jembatan sebelah kanan, udah red carpet gitu. Mereka nggak ada gangguan sama sekali. Tapi beda halnya seperti yang dilakukan oleh For Rivals yang memotong beberapa pergerakan yang dibangun oleh Geek Fam Malaysia. Namun belum ada knockdown yang diamankan oleh seorang AP. Hanya cicilan damage karena beberapa pemain dari Geek Fam. Tapi Geek Fam bertemu dengan tim NFT. Oh no, Vlippy tumbang di bagian atap dan belum ada backup dari pemain NFT yang lainnya. Ya, betul, dan bahkan dari seorang Snipe harus segera melakukan healing juga, tapi nampaknya lihat ada bakaran juga dari bagian compoundnya di mana NFT juga mulai nge-backup posisi dari seorang Flip dan granat baru dilakukan di mana Spavel ternyata terpick off juga posisi dari arah bagian luar, angle yang berbeda juga Kak Pasta. Betul, ada close combat juga di bagian dalam dari rumahnya, tapi QB berhasil memenangkan fight tersebut. Ramai sebelangan menuju ke arah lobby. NFT hanya menyisakan 2 player mereka. Drone last man standing akan menghadapi 3 pemain dari Geek Fam Malaysia. Kali ini QB langsung tabrak menuju ke arah Drone, Sandwich, bahkan 3 sisi menuju ke arah Drone, dan NFT dipulangkan menuju ke arah lobby. Not a good news untuk NFT tentunya, karena mereka benar-benar membutuhkan poin untuk menuju ke babak grand final. Yes, betul, dan tentunya juga masih ada pair lagi dari arah tim-tim lain, di mana dari tim EVOS, Bigetron juga mereka harus bisa mendapatkan place baik mungkin juga, di mana EVOS
dia kalau misalkan ingin mendapatkan spot ke liganya ataupun ke grand finalnya untuk mereka misalkan mendapatkan poin PMGC juga, mereka harus bisa men-step up lagi gameplay mereka, Kak. Ya ini yang harus dilakukan sama EVOS. Mereka tapi nggak heran sih dan nggak usah dikhawatirkan karena EVOS juga termasuk tim yang biasanya ngebut banget untuk di game-game terakhir, untuk di match-match terakhir dan memperbaiki placement mereka. Tapi kali ini yang harus diperhatikan adalah lawan mereka Fast Clan. Kalau kata Sanskuy dari Fast Clan ini punya bocil ajaib yang harus benar-benar diperhatikan permainannya. Tapi sebentar, sebelum membahas Fast Clan kali ini Exis akan berhadapan dengan Eagle Esports di mana pemain dari Eagle Esports sudah mulai melakukan setup smoke. 2 smoke terpop out membuat mereka bisa mundur ke arah belakang. Tapi lihat yang dilakukan sama Voke masih mencari angle shoot untuk mendapatkan satu pemain dari Eagle Esports. Tapi Eagle sepertinya lebih memilih untuk mundur. Mereka mendapatkan sebuah keputusan atau melakukan sebuah keputusan yang begitu bijak walaupun ada tembakan dari belakang. Mereka bakal menghindari fight ini karena mereka tahu mereka butuh memperbaiki poin placement mereka. Yes, betul, dan juga sedari awal di area Bukit Kentang ini udah dikonsen juga oleh tim Axis dan sementara itu dari tim Axis, Varis juga berusaha untuk split posisi untuk bisa mengumpulkan informasi lebih jauh lagi di Unda Vampire. Juga mulai touchdown, udah mulai juga menguasai ke bagian ujung daripada Bukit Kentang itu sendiri dan nampaknya Circle juga udah mulai ke center lagi di mana dari bagian utara ada Onyx juga yang berusaha untuk touchdown lagi menyeberang lewat jembatan dari arah bagian kiri Gergopolnya. Ya ini agak sedikit berbeda tentunya. Untuk Erangel kali ini rata-rata semua tim bermain di bagian seperempat dan juga tengah dari circle-circle yang ada. Bahkan tidak cukup banyak tim yang saat ini sedang bergerak karena mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman di seperempat dan juga tengah circle di update circle yang kedua. Tadi Rozok masih masuk, Ya. Gatka masih masuk. Ya, betul banget, dan juga nampaknya lihat posisi dari arah tim Geek juga sangat berdekatan dengan tim Fast Clan di mana dari arah seorang Stain juga masih berusaha untuk mendapatkan loot crate mereka lagi dengan adanya satu buah setup smoke untuk bisa membutakan visionnya agar nanti Fast Clan tidak mudah untuk bisa mempick off player dari arah tim Geek. Betul sekali, itu looting yang enak banget. Itu kotak dari NFT tadi yang disantap lezat oleh pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Eagle Esports berhasil lolos dari Axis. Kali ini mereka sudah mendapatkan sebuah rumah garasi masih cukup dekat di area Star Farm. Karena tadi zonanya agak sedikit ke kanan. Tadi bukan farm, itu rumah garasi di arah yang lain lagi. Cuma areanya mirip-mirip kayak farm. Ya, tapi lihat udah mulai ada juga tapping-tappingan fire menggunakan effort dari arah seorang Luxi. Berusaha untuk mendapatkan headshotnya ke arah tim EVOS dan lagi-lagi ada pertemuan antara tim EVOS dan juga tim Bigetron walaupun belum terjadi pertemuan secara langsungnya. Ya lagi-lagi kita ngelihat dua tim Indonesia yang sudah mulai memberikan beberapa tapping fire-nya. Ini nggak bisa dihindarin sih. Ini bisa dibilang ya untuk tim-tim Indonesia rotasinya itu udah hafalan banget. Iya. EVOS sudah biasa ke arah sana, Bigetron sudah biasa ke arah sana, NFT, GD dan juga RRQ sudah biasa menuju ke arah checkpoint mereka masing-masing dan masing-masing tim ini udah hafal dengan apa yang dilakukan oleh tim Indonesia yang lainnya. Tapi ini di tingkatan yang lebih tinggi lagi tentunya dan mereka masih menggunakan strategi mereka dan itu ngebuat semua tim Indonesia udah hafal. Oh, daerah sini pasti ada EVOS. Oh, daerah sini pasti ada GD. Oh, daerah sini pasti ada NFT dan seterusnya. Yes, betul, dan circle selanjutnya mengarah ke bagian selatan di mana Gatka juga sudah mulai ditinggalkan dan nampaknya dari Balas dendamnya apakah bisa berhasil meletup dan hanya splash damage masih belum cukup untuk mendapatkan semua knockdownnya ke arah Vintores. Yes, betul, tapi lihat ada granat lagi yang dilontarkan dari arah seorang Red Fast berusaha untuk mendapatkan knockdownnya karena tim Fast Clan, tapi splash damage-nya masih belum bisa menumbangkan player dari Fast Clan. Trading nampaknya masih belum bisa terjadi antara kedua tim. Yes, dan Exis rotasi cepat. Mereka mengamankan bagian rumah 12 kali ini tidak ada lawan yang terlalu banyak. Hanya ada Logan, satu pemain dari Infinity yang terjebak dan harus menghadapi 4 pemain dari tim Exis di sekitar rumah 12. Yes, betul, dan lihat bahkan ada setup ulti juga yang akan coba dilontarkan oleh seorang Logan ke arah bagian luar. Sementara itu dari arah seorang Mika masih berusaha untuk ngepick tipis ke arah bagian Infinity. Tapi lihat Logan bermain dari arah bagian luar cukup open juga tapi masih cukup sabar juga dengan cukup tenangnya. Bahkan pick tipis akan coba diamankan oleh seorang Kacang Susu tapi Kacang Susu masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah seorang Mela. Betul, ini Logan benar-benar bisa memainkan timingnya. Bahkan kali ini Voke berhasil mendapatkan satu, belum ada token terjadi. Follow up sudah mulai datang dari The Infinity tapi Logan masih bermain di bagian sebuah lower ground. Malah Mela yang tertangkap dan dipulangkan menuju ke lobby. Poin pertama untuk Kacang Susu, poin pertama untuk Exis. Dan Infinity kehilangan satu anggota mereka tapi mereka masih ngotot untuk mendapatkan counternya ke arah pemain-pemain dari tim Exis. Yes, Nuzi berusaha untuk ngeflank ke arah bagian kiri. Sementara itu Kacang Susu akan menjaga angle-nya ke arah seorang Nuzi dan Mika merangkak minta pertolongan tapi tidak bisa karena Logan langsung aja memfinishing ke arah satu player dari arah tim Exis. Gila, ini disergap habis-habisan. 2 kontrol lower ground, 1 kontrol high ground dilakukan oleh The Infinity. Memaksa Exis berdiam diri di arah rumahnya. Ada lemparan granat kali ini menuju ke arah Nuzi tapi drone-nya
Drone-nya ke arah mana tadi, wey? Dan akhirnya kita berpindah kembali menuju ke arah Tani yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Setup demi setup sudah mulai diberikan dan sedikit menurun tempo fight antara Infinity dan juga Axis. Yes, betul banget. Dan lihat dari arah tim Axis akan coba saling membackup satu sama lain berusaha untuk mendapatkan vision yang lebih luas. Kita lihat dari arah seorang Gatani akan coba ngeflank ke arah yang lebih jauh lagi dan nampaknya dari arah Axis juga akan mengambil keputusan yang sama saat ini. Betul, kayaknya mereka sadar deh kalau mereka fight di sini agak sedikit wasting time walaupun udah masuk gerak maju menuju ke arah seorang Stun di mana Stun sudah mulai knockdown close combat kali ini dan Swap mendapatkan korban berikutnya. BN last man standing mereka kali ini berada di balik sebuah smoke menjadi ninja untuk melakukan revive White Cat. Apakah bisa mengcounter kondisi ini karena dia hanya tersisa seorang diri, bahkan Kevin sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, masih cukup tenang di bagian dalam dari smoke dan through the smoke dan kali ini front sheet mendapatkan satu pemain tapi backup yang diberikan Vampire dua sisi kanan kiri membuat pemain-pemain BN tidak bisa mempunyai ruang gerak yang terlalu banyak. BN pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah tim Onyx juga akan mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma di mana dari arah seorang Nichil juga akan segera nge-follow pergerakan dari arah seorang Satar dan bahkan lihat ada EVOS juga boleh terpantau juga di arah bagian mapnya. Ya, tapi EVOS hanya menyisakan dua player mereka dan Satar lengah sepertinya. Tembakan dari belakang Onyx berhasil mendapatkan satu pemain dari GD. Kehilangan satu tapi GD masih ada 3 player aktif. Ini membuat Nichil mulai aware dengan apa yang terjadi di balik bukit sekitar mereka. Yes, betul. Tapi dari arah bagian luar lainnya Xavier, Frankie berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya bahkan dari Vesklen, Korpai juga mendapatkan knockdown ke arah tim MS Chonburi tapi nampaknya dari Genesis Dogma masih bisa meloloskan dirinya dari cegatan tim Onyx. Betul sekali, Onyx mendapatkan satu pemain dari GD dan GD pun langsung melakukan regroupnya kembali. Mereka berkumpul di arah rumah yang sudah mereka kuasain. Tinggal menunggu update untuk circle yang kelima akan bergerak menuju ke arah Mara. Tapi MS Chonburi fight mereka dengan Face Clan akan segera pecah. Dua pemain sudah mulai ter-knockdown berada di arah dua rumah yang berbeda namun Bonsai dan juga TG belum memberikan backup dengan sangat cepat. Satu pemain ter-knockdown dan tinggal 2 player aktif berada di rumah yang berbeda sementara Face Clan masih unggul. Keempat pemain mereka lemparan granat TG menerima damage yang begitu dalam. Kali ini Bonsai pun ter-knockdown lemparan Korpai. Granatnya connect dan berhasil lagi dan lagi mendapatkan satu pemain dari MS Chonburi. Bahkan TG pun kabur menyelamatkan placement terbaik untuk MS Chonburi. Yes, betul. Tapi lihat dari TG13 cukup low HP-nya udah touchdown turun dari arah bagian bagi. Tapi sementara itu dari arah bagian luarnya Geek masih berusaha untuk mendapatkan knockdown dan juga ke arah tim The Xavier. Bahkan ada lemparan granat bertubi-tubi dilontarkan dari arah tim Geek ke arah tim The Xavier. Frankie juga ter-knockdown di arah bagian open field-nya. Ya, ini Geek Fam benar-benar memporak-porandakan setup dari The Xavier. Mereka tersplit 2 titik dengan jarak yang lumayan jauh dan juga kalau kita perhatikan dari The Xavier hanya menyisakan Lamborghini last man standing yang masih aktif untuk memberikan placement terbaik bagi The Xavier. Bergerak lagi menuju ke arah perbukitan di mana ada Bigetron, ada RRQ dan ada Vampire. 3-way showdown di arah bukit bawah Pochinki. Yes, betul. Dan bahkan dari arah RRQ, Mort berhasil bisa men-takedown player dari arah tim Vampire. Dan bahkan lihat Yuhai, oh no, akan poin dengan tim RRQ. Bahkan lemparan molotov udah mulai dilontarkan juga dari arah Yuhai. Asa terknockdown juga posisi di mana Voldemort hanya berusaha untuk bisa melakukan proning. Tapi lihat dari Bigetron berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown. Kalau kami terjadi Zuxi. Oh nice. Berhasil bisa men-takedown player dari arah tim Vampire. Betul sekali, satu pemain dari Vampire berhasil diamankan. Voldemort berhasil touchdown menuju ke bagian pinggir dari Blue Zone. Yang kelima, Bigetron di high ground. RRQ di pinggir zona, sementara Vampire akan menghadapi Bigetron dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Lemparan granat kembali menuju ke arah Fluket. Apakah bisa mendapatkan sebuah confirm elimination? Tapi Mort juga melemparkan beberapa setupnya menuju ke arah Bigetron. Oh, ini sebuah hal yang tidak ingin kita lihat. Tapi fair play harus tetap dilakukan. Sementara Swap agak sedikit galau antara menyelamatkan Fluket atau melakukan setup ke arah Bigetron. Yes, betul. Tapi lihat dari circle juga akan segera bergerak lagi. Tapi lemparan granat dari arah tim RRQ masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Vampire. Dan lihat granat yang dua kalinya Fluket di target tapi flash damage-nya masih belum bisa menumbangkan kembali player dari arah tim Vampire. Oke, sementara Voldemort sudah mulai bergerak perlahan-lahan mendapatkan Fluket untuk yang kedua kalinya. Tersisa satu pemain terakhir dari Vampire, cukup dekat jaraknya namun Swap lebih memilih untuk menahan sebuah tembakan. Namun tembakan dari belakang bertukar pemain dari RRQ dan masih bisa gaspol. Tinggalkan area tersebut tapi meninggalkan Mort di arah belakang. Dipaksa by one kali ini bersama dengan seorang Swap dan angle pick dari Swap lebih tepat timingnya. Swap pun berhasil mendapatkan pemain dari RRQ namun Vampire termakan oleh Blue Zone. 11 tim tersisa kali ini. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Liquid juga akan coba ditinggalkan. Tapi Zuxi juga terpick off posisi di mana Yuhai last man standing dari tim Bigetron masih belum bisa menyelamatkan lagi placement point. Tapi nampaknya RRQ juga harus puas di posisi yang ke-12. Nice try untuk tim-tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi lihat pemburu angle shoot yang berjuara Infinity begitu bebas. Namun belum ada satupun pemain Infinity yang berhasil diamankan oleh pemburu. Dikejar mobilnya, diledakkan vehicle-nya. Hanya memiliki sebuah vehicle
saja untuk tim yang dikejar oleh tim Exis. Tadi ada Infinity, tapi Infinity sudah berhasil mengamankan bagian pinggiran dari zona yang kelima. Yes, betul banget. Dan juga dari masing-masing tim sudah mulai mengamankan area masing-masing. Tapi lihat Vice Clan masih terus memberikan pressure-nya lagi ke arah tim Geek. Dimana akan coba dilontarkan lagi granat dari arah seorang Crowdpie. Tapi masih belum connect. Tapi lihat Onyx akan fight nampaknya dengan tim Genesis Dogma. Betul, GD masih bertahan walaupun tinggal 3 pemain mereka. Karena tadi 1 pemain mereka pick off oleh Onyx. Bahkan fight mereka kali ini sudah tidak bisa dihindarin lagi. Nichil bergerak menuju ke bagian dalam dari arah jeraminya. Sudah mendapatkan sebuah checkpoint, berada di bagian pinggir jerami, tapi angle-nya terbuka dengan sangat jelas. Ada tembakan dari seorang Sky, namun Nichil masih bisa bertahan. Ternyata 2 pemain dari GD sudah mengamankan bagian ladang gandum, tapi pemain terakhir dari GD tertahan di bagian belakang. Yes, nampaknya dari arah Boom juga akan coba memberikan backup fire-nya ke arah rekan satu tim dari arah tim Onyx. Sementara itu dari arah Sembei nampaknya akan mencari angle yang lebih luas lagi, tapi Infinity Nuzi juga harus bisa berpacu dengan Circle yang udah mulai bergerak, tapi udah mulai touchdown. Bahkan ada lemparan smoke juga nampaknya untuk bisa menghalau vision ke arah tim-tim lainnya. Alright, smoke terpop out, 1 smoke dari seorang Nuzi berupaya untuk menyelamatkan posisinya dia. Bergerak pelanan pasti bagian kanan Vice Clan. Bener-bener kayak cacing, gak bisa diam, semuanya bergerak. Depan, belakang, kanan, kiri mengamankan angle view-nya supaya mereka bisa mengontrol area ladang gandum ini dengan lebih baik lagi. Yes, betul. Dan dari arah Genesis Dogma, Booms juga akan segera bergerak lagi. Dan Daybot masih berada di bagian angle paling kanan. Dan kita bergeser ke arah POV seorang Daybot. Tapi lihat Torpai sebenarnya dilakukan tapi masih belum bisa men-take down. Target ini ditargetkan. Tapi Gatani di arah bagian luar lainnya berhasil bisa di pick off juga posisi. Bahkan close combat terjadi di mana dari Onyx berhasil bisa didapatkan oleh player tim EVOS. Dan getaran granatnya belum mampu kita menumbangkan. Tapi KM terpick off dari arah angle yang berbeda. 1 pemain EVOS ter-knockdown dan hanya menyisakan last man standing untuk EVOS saat ini. Vice Clan melihat pergerakan dari Geek Fam mendapatkan sebuah confirm elimination. Bergerak kembali dengan menggunakan baginya karena mereka belum masuk ke dalam zona yang cukup aman. Blue Zone ke-6 sudah mulai bergerak sementara Vice Clan kembali melakukan regroup melewati Geek Fam yang ada di sekitar mereka. Namun QB sudah berhasil diamankan rupanya. Vintores hanya tinggal mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi Tori K juga berhasil melihat pergerakan dari GD Gates. Yes, betul. Dan ada tapping-tappingan fire menggunakan mini dari arah seorang Tony K berusaha untuk mencicil lagi HP damage dari arah tim Genesis Dogma. Tapi lihat Onyx, Dev masih berusaha untuk juga menyelamatkan rekan satu tim yang ter-knockdown itu dari arah seorang GZ. Ya, tapi EVOS dipulangkan ke arah lobby. GD masih bertahan kali ini, berarti Indonesia hanya menyisakan GD Kids. The last man, tim Indonesia atau last team Indonesia yang bertahan di game yang ketiga untuk hari ini. Booms sudah mulai membangun pergerakan tapi terspot oleh beberapa tim. Hanya bisa bergerak tipis saja karena mereka belum masuk ke dalam zona yang ke-6. Bukan zona yang mudah, sementara di arah lain dari Eagle Sport yang berhasil mendapatkan sebuah shake, kali ini mereka bakal menghalau pergerakan dari Onyx. Yes, betul, tapi nampaknya Eagle Esport juga harus segera keluar karena pos mereka coba dihujani granat dari arah tim lainnya. Sementara itu dari corong Chopper masih berusaha untuk men-take down juga play dengan begitu open, tapi oh no, Dayball terpick off posisi dari arah angle seorang Vintores. Ya, ini permasalahannya tinggal nunggu sabar doang sih. Booms harus bersabar kalau misalkan ingin mendapatkan placement terbaik untuk GD Kids. Tinggal 6 tim yang tersisa, sementara GD gue gak tahu mereka udah mendapatkan berapa poin elimination. Tapi sejauh ini dengan 6 tim yang tersisa harusnya GD Kids bisa mendapatkan setidaknya hashtag 5. Atau paling-paling itu mentok di hashtag, bentar, gue mau bilang 4. Tapi agak sedikit ragu karena GD belum masuk ke dalam zona. Ya betul, dan juga nampaknya lihat dari arah seorang Apple masih berusaha untuk nge-pick off juga ke arah tim Onyx, di mana terlihat juga dengan sangat jelas pergerakan dari arah GZ dan juga Jeff, tapi nampaknya dari arah MR5 akan join the fight, gimana SMB juga menjadi target selanjutnya dari arah tim Vice Clan. 9 total poin elimination berhasil dikumpulkan oleh tim Vice Clan. Betul sekali, dari Vice Clan mereka unggul dari segi jumlah, Forifals juga unggul dari segi jumlah, Onyx bahkan masih menyisakan 3 pemain mereka. GD masih bertahan, berhasil masuk ke hashtag 5, Korpai berhasil diamankan, Eagle Sport berhasil mengetahui posisi dari Vice Clan. 1 persatu poin Vice Clan sudah mulai ditumbangkan, bergerak lagi, gila, disapu bersih. Tembakan ke arah rumputan berhasil membuahkan sebuah hasil, mendapatkan 1 persatu pemain dari Vice Clan. Yes, betul, spreading shot What? yang Dapat elimination? dan bahkan dari Booms berhasil bisa meledakkan player dari arah tim Vice Clan, dan bahkan lihat juga ini benar-benar udah chaos banget setup dilakukan, di mana dari arah Forifals nampaknya pemburu akan coba memburu posisi dari arah seorang Namshin. Betul, gue fokus dari tadi menuju ke arah Booms. Dia berhasil mendapatkan sedikit harapan untuk mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Tadi dari 6
sekarang kelima. Apakah bisa mendapatkan hashtag 4 untuk GD Gits dengan hanya satu pemain mereka yang tersisa kali ini. Tapi di luar dari GD Gits, lihat setup yang dilakukan oleh Forivals. Mereka benar-benar menyebar ke arah 4 titik yang berbeda, bergerak di tengah-tengah smoke yang sudah mereka buat. Tidak terlalu banyak smoke yang mereka buat. Dengan 3 smoke, tapi itu efisien untuk membuat mereka tidak terlihat dari tim-tim lain. Yes, betul, dari arah Fast Clan juga belum ada banyak pergerakan mengingat mereka masuk dalam circle, mereka punya fortingan juga, tapi bahkannya ada predict shot juga dari arah seorang Reed, tapi masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Onyx, bahkan dari bagian luar lainnya Forivals. Benar-benar kokoh banget walaupun Apple harus terpick up, tapi nice try juga untuk Gianasis Dogma finish di posisi yang kelima dengan total 6 elimination point. Lumayan. Hashtag 5 dan juga 6 elimination dikumpulkan oleh GD Gits, tapi tim yang mereka kejar atau tim yang mendekati mereka kali ini Onyx pun masih berada di posisi yang cukup enak. 4 tim terakhir dengan 3 player masih aktif. Yes, betul, dan lihat pemburu dengan lemparan 2 granatnya berhasil bisa mendapatkan 1 buah confirm elimination ke arah seorang Namshi dan Chopper. Menjadi last man standing nampaknya untuk tim Eagle Esports saat ini. Betul sekali, bahkan Chopper nggak bisa bertahan lama lagi karena Fast Clan sudah mengetahui posisi dari seorang Chopper, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Hampir bersama dengan Fast Clan dan tinggal 2 tim yang tersisa antara Forivals dan juga Onyx. Mereka bermain dengan cukup stabil kali ini. True the Grass lagi berhasil mendapatkan 1 GZ. Bermain dengan bagus, bahkan kali ini trade knock sudah mulai terjadi, namun Epi terbakar api asmara di malam minggu ini. Tembakan demi tembakan diberikan oleh pemburu menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Sudah mulai terspot kondisi dari seorang GZ yang menjadi pemain terakhir dari tim Onyx saat ini. GZ pun rata. Forivals berhasil mengamankan winner chicken dinner di game yang ketiga. Yes, betul, dengan total 11 poin elimination yang berhasil bisa